Ketika mentari pagi memunculkan cahayanya di permukaan bumi, maka alam sekitarnya seakan menjambut dengan suatu semangat kehidupan. Sebab alam sekitarnya telah dihuni oleh makhluk manusia, hewan, dan tumbuhan yang telah lama melakukan interaksi di antaranya. Saling membutuhkan, saling terpaut, dan saling terkait. Apakah antara manusia dengan hewan atau antara hewan dengan tumbuhan, terlebih lagi antara manusia dengan tumbuhan? Di sini pula faktor keterkaitan ketika pengisi alam ini antara manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika alam ingin lestari, maka ketiganya memiliki hubungan yang harmonis pula. Manusia adalah makhluk yang diistimewakan dari hewan dan tumbuhan, di mana manusia memiliki insting, akal, dan pemikiran. Maka ketika alam seperti hutan dan tumbuh-tumbuhan porak-poranda karena perbuatan manusia yang dengan sengaja melakukan perambahan dan penebangan liar demi kepentingan pribadi, maka di sana bencana pun datang tanpa diundang. Sudah dirasakan dan sudah kita alami selama ini. Bagaimana banjir yang dahsyat menerpa tanah milik kita. Harta pun hilang, rumah terendam, bahkan ada yang hanyut. Sawah tergenang dan tidak mampu menghasilkan. Sementara hutan pinggiran pantai yang karena perbuatan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kepentingan pribadinya, merambah dan mencuri hutan kayu bakau atau hutan mangrove yang ada di pesisir pantai kita. Akibatnya hutan bakau kita bagaikan lapangan bola gersang. Habitat hewani seperti ikan dan kepiting ikut punah sebab kawasan tempatnya berlindung dan berkembang biak telah tiada. Belum lagi bencana alam, ombak dan badai menghantam pantai, maka abrasi pun terjadi. Hal inilah yang dipikirkan oleh seorang lelaki yang sangat mencintai lingkungan pantai ini. Dia adalah Ahmad Ali, seorang lelaki berusia 59 tahun, dengan mengajak para temannya, lalu membentuk sebuah kelompok yang peduli akan lingkungannya, bernama Gerhan, Gerakan Reboisasi Hutan. Lokasi reboisasi itu terdapat di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Berandan Barat, Langkat. Kawasan seluas 150 hektar ini yang pada mulanya gersang dan terang serta gundul oleh Ahmad Ali bersama kelompoknya setelah mendapat izin dari Dinas Kehutanan sejak tahun 2006. Mereka belai hutan ini dengan penuh perasaan, mencari bibit pohon bakau atau mangrove yang pada mulanya dengan biaya mandiri dari kelompok. Tahun demi tahun hutan mangrove ini kembali menghijau seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Ali, yang sekarang juga diangkat sebagai Ketua RT 2 Desa Lubuk Kertang pada wawancara berikut ini. Saya ngelola Pak tahun 2006 Pak, ngelola hutan mangrove ini. Pertama Pak, saya mengelola hutan mangrove ini karena waktu itu kami beberapa orang anggota ingin mendirikan suatu kelompok, yaitu nama kelompoknya kelompok Mekar Pak. Jadi kami dari pemerintah ada diberikan untuk penanaman bakau.
lahan yang diberikan sama kehutanan 1 hektar. Jadi makanya sampai sekarang ini hutan tahun 2007 itu selesai Pak penanaman, namanya rehabilitasi hutan. Lahan yang diberikan sama kehutanan Pak sekarang ini seluasnya 105 hektar Pak, untuk kelompok mekar yang selama ini yang kami kelola. Waktu itu kalau nggak silap saya penebangan liar yang habis-habisan Pak mulai 2000 sampai 2004 Pak. Itu yang habis-habisan. Sampai ada yang istilahnya itu membuat lahan bakau ini menjadi kebun sawit Pak. Kadang-kadang kita dari Medan itu kita panggil untuk patroli Pak. Ada 2 kali yang pernah kami tangkap Pak. Tapi itu pun juga nggak kami bawa ke pengadilan. Cuman yang penting kami bawa ke desa dulu, kita musyawarah. Kalau pertama itu Pak, memang pemikiran saya ini agak susah karena membuat satu ekowisata ini sangat berat Pak. Karena seseorang itu harus mempunyai ide. Kalau nggak punya ide Pak, mungkin nggak bisa. Jadi saya merasa terpanggil. Jadi saya coba kawan-kawan untuk membuat satu ide seperti ini Pak. Alangkah baiknya kata kawan kalau untuk membuat satu ide ini. Jadi saya berpikir apakah bisa. Kawan berpikir apakah bisa ini. Saya coba, mudah-mudahan Pak. Saya bilang bisa. Inilah Pak sekarang yang adanya sekarang ini. Sekarang ini pemerintah pernah Pak mendukung sama kita, mulai dari baik kehutanannya, baik Pak Camatnya, baik Pak Desanya sekalian. Jadi mereka juga ada dukung sama kita, yang terutama sekali pikiran. Kalau istilahnya material itu belum ada Pak. Alhamdulillah Pak, dari kehutanan Kabupaten Langkat ada menyumbang beberapa tempat. Yang pertama Gapura, Pondok Jaga, Trekking, Menara Pak. Ini berikan sama Kehutanan Kabupaten Langkat Pak. Harapan saya Pak, kelompok mekar ini, saya himbau pemerintah bahwasanya bantulah kami kelompok mekar ini Pak. Semoga ini dapat kita jaga. Harapan saya sama pemerintah, bantulah kelompok mekar kami ini Pak di Desa Lubuk Ketang. Desa Lubuk Keretang, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat ini dapat dijangkau melalui jalan darat sejauh 18 km dari kota Pangkalan Berandan menuju arah ke Pangkalan Susu, atau sejauh 57 km dari ibu kota Kabupaten Langkat, Setabat. Keadaan jalan menuju desa ini hanya sekitar 3 km menjelang lokasi di mana jalannya berbatuan. Sementara jalan diawali dari Pangkalan Berandan, keadaannya sangat baik. Hutan mangrove yang dikelola oleh Ahmad Ali dan kawan-kawan dahulu gersang dan gundul, kini telah pula membentang hijau bagaikan jamrut di khatulistiwa. Belakangan terpikir oleh Ahmad Ali untuk mempoles hutan bakau ini menjadi sebuah kawasan wisata yang disebut dengan wisata mangrove. Hal ini terbukti dengan modal secara mandiri dan perlahan tapi pasti. Kawasan mangrove seluas 150 hektar ini dengan menggunakan 3 hektar dari luas wilayah dimanfaatkan untuk kawasan wisata oleh kelompok menciptakan sarana dalam bentuk jembatan dan kanopi di sekitar areal pinggiran Paluh Berandan. Bukan itu saja, mereka menciptakan beberapa rumah apung yang ditarik oleh bot, merupakan hiburan bagi para pengunjung. Informasi tentang adanya kawasan wisata baru ini pun cepat berkembang, sehingga pengunjung berdatangan
Tidak saja dari wisatawan lokal sekitar Teluk Aru, namun banyak juga wisatawan di luar Teluk Aru datang berkunjung. Seperti penjelasan berikut ini dari salah seorang pengunjung. Saya mengetahui lokasi wisata hutan mangrove ini dari teman-teman. Dibilangnya, kata mereka di sini tuh bagus tempatnya untuk ngajak keluarga, untuk ya berekreasi lah gitu kan. Dan kami juga baru pertama kali ke sini. Ya untuk akses jalannya ke sini menurut saya sudah bagus. Tinggal lagi bagi pemerintah tempat ini lebih lagi untuk mengelola tempat ini agar lebih ramai lagi, lebih menarik wisatawan lagi dari luar. Karena di Langkat ini, hutan mangrove ini, di sinilah satu-satunya tempat rekreasi ini. Harapan saya untuk kedepannya agar wisata ini lebih dikembangkan lagi untuk masyarakat yang kecil kayak seperti kami ini. Selama wisata ini dibuka, alhamdulillah penghasilan bertambah walaupun sedikit. Tapi harapan saya untuk ke depan wisata yang kami harapkan ini lebih lagi membantu untuk kehidupan ekonomi kami sebagai masyarakat di sini. Saudara, agaknya pepatah yang mengatakan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Barangkali inilah yang menjabarkan dari semangat Ahmad Ali dan kawan-kawan dalam menata lingkungan mangrove menjadi sebuah kawasan wisata. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Dengan adanya kawasan wisata ini dan banyaknya pengunjung yang datang, maka para perambah akan enggan mencuri kayu. Lebih kurang sekitar 2.000-an pengunjung pada setiap hari Minggu datang ke kawasan wisata mangrove. Jika pengelola menyajikan pentas hiburan, pengunjung yang datang bahkan bisa mencapai 4.000-an. Maka kepada pemerintah Juala, kita berharap untuk menata dan mengembangkan kawasan wisata bahari mangrove ini menjadi wisata andalan di Kabupaten Langkat.